rata-rata orang-orang yang dicintai jin memang orang yang punya paras good looking. Punya paras yang good looking itu apa? Yang menawan. Dia rupawan atau rupawati gitu ya. Sing jelas punya rupa gitu ya. Dan ternyata ketika disukai sama jin, kebanyakan dari mereka menjomblo bertahun-tahun sampai usia yang betul-betul harusnya dia sudah matang untuk menikah, dia akan selalu dibuat tidak bisa menikah. Mau menikah tiba-tiba ragu, akhirnya ditinggalkan atau meninggalkan. Yang insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas solusi dan penanganan bagaimana caranya seorang manusia itu bisa melepas jin yang terlanjur jatuh cinta sama dirinya ya. Kebanyakan dari kita ketika mendengar hal demikian bertanya-tanya, apakah mungkin jin itu bisa naksir atau jatuh cinta kepada manusia yang hakikatnya itu berbeda jenis dengan jin. Manusia diciptakan dari apa? Tanah. Jin dari api. Apa bisa jin itu jatuh cinta sama manusia? Nah, di sini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab An-Nubuwat. Di situ beliau menjelaskan qad yuhibbul insiyya kama yuhibbul insiyul al-insiyya. Bangsa jin itu telah mencintai manusia sebagaimana manusia yang juga mencintai manusia lainnya. Wa kama yuhibbur rajul mar'ata wal mar'atur rajula. Sebagaimana seorang pria yang mencintai wanita atau wanita yang mencintai pria. Yugharu alaihi wa yakhdumuhu bi asya'in wa idza sara ma'a ghairihi faqad yu'aqibuhu bil qatli wa ghairihi. Bahkan ketika jin itu sudah naksir dan jatuh cinta sama manusia, terkadang dia itu mencemburi, dia itu cemburu ketika manusia yang dicintainya bersosialisasi dengan manusia lainnya, dengan teman-temannya dari bangsa manusia. Bahkan dia itu akan mendukung kecemburuannya dengan berbagai sesuatu. Pokoknya gimana caranya manusia yang dia cintai itu tidak boleh menjadi milik orang lain, walaupun itu sama-sama manusia. Dia akan dukung penuh bagaimana api kecemburuannya ini supaya apa? Manusia yang dia taksir tidak jatuh cinta dengan manusia lainnya. Idza shara ma'a ghairihi faqad yu'aqibuhu bil qatli wa ghairihi. Dan apabila manusia yang dicintai oleh jin dia berteman atau bahkan menikah dengan orang lain, kalau perempuan ya sama laki-laki, yang laki-laki nikah sama perempuan ya, faqad yu'aqibuhu, terkadang jin itu akan menghukum atau mengerjai orang yang berani menikahi manusia yang dia cintai bil qatli, terkadang dia membunuhnya atau dengan membuat manusia yang menikahi manusia yang ditaksir oleh jin itu dengan sesuatu yang lain, dibuat sakit ya, dibuat sering pingsan, dibuat sering epilepsi ya, atau terkadang dibuat selalu cekcok satu sama lainnya. Kullun hadza waqi'un, kata Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan semua kejadian ini betul-betul nyata terjadi ya. Maka nun sewu nggih, kita bisa melihat, dan ini pengalaman selama 10 tahun terakhir kami meruqyah, rata-rata orang-orang yang dicintai jin memang orang yang punya paras good looking. Punya paras yang good looking itu apa? Yang menawan, dia rupawan atau rupawati gitu ya.
sing jelas punya rupa gitu ya. Dan ternyata ketika disukai sama jin, kebanyakan dari mereka menjomblo bertahun-tahun sampai usia yang betul-betul harusnya dia sudah matang untuk menikah, dia akan selalu dibuat tidak bisa menikah. Mau menikah tiba-tiba ragu, akhirnya ditinggalkan atau meninggalkan ya. Sudah mau hari H ragu, batal. Ada aja yang membuat pernikahannya itu batal. Atau kalaupun sudah menikah, rumah tangganya biasa dibuat cekcok terus menerus, masalah kecil sekali menjadi sangat besar ya. Sampai akhirnya suaminya mengucapkan talak kepada istrinya. Naudzubillah min dzalik. Dan ingat, setan-setan yang semacam ini pinter. Terkadang mereka mengalihkan fokus manusia. Gimana cara mengalihkannya? Di antara cara mengalihkan manusia ya yang dicintai oleh jin ya adalah dengan menimbulkan isu bahwasanya dirinya itu kena santet ya, sehingga fokusnya apa? Fokusnya mencari siapa yang menyantet dirinya dan di mana buhulnya, padahal nggak ada. Bukan sihir ya, karena yang namanya santet biasanya kan pakai menggunakan media-media tertentu. Ada yang namanya buhul-buhul. Buhul itu ikatan ya, ada baik ikatan yang bentuknya terlihat secara fisik atau ikatan-ikatan yang memang tidak terlihat, yang dilarutkan melalui minuman, melalui makanan, melalui parfum ya, asap rokok atau yang lainnya ya. Nah, ketika manusia hilang fokus, akhirnya dia lupa muhasabah, lupa mengoreksi dirinya, kira-kira dari celah mana setan itu mencintai dirinya.